Kemudian yang dimurkai yang keempat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang zalim, sehingga kezalimannya dapat mendatangkan penganiayaan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Jadi wajar sekali kalau Ibu Darwati sebagai wakil rakyat tentu lahir sebuah kepedulian sebagai seorang perempuan, manakala perempuan itu dizalimi, dicurangi, dikhianati, diperkosa yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kepada kita yang hadir pada kesempatan ini dan juga kepada saudara-saudara yang menyaksikan, yang mendengar yang kami sampaikan, mudah-mudahan senantiasa kita perluas, kita perbanyak. Jadilah kehidupan dalam kehidupan yang senantiasa berselawat kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang sangat besar adanya. Pada kesempatan ini Tuan ingin sampaikan sebuah judul yang sangat menyedihkan, judul yang sangat meresahkan. Bakal lebih menyedihkan dan meresahkan. Judul uronyo adalah Aceh Darurat Kejahatan Seks. Ibu Darwati marah besar. 14 pemuda rudal paksa gadis 15 tahun. Saudara-saudara yang kami muliakan, para pendengar yang budiman, Tuan sangat menyedihkan sebenarnya perasaan Ronyo tak kalau sampaikan informasinya sesuai dengan informasi yang telah disajikan oleh Serambi Indonesia pada tanggal 17 Desember 2021. Jadi kemarahan seorang Ibu Darwati yang merupakan salah seorang anggota legislatif Aceh, itu kemarahan yang sangat wajar. Dan beliau sebagai seorang perempuan, sebagai wakil rakyat, ikut peduli dalam hal yang seperti ini. Dan bukan hanya sebagai orang yang ikut peduli, tetapi muncul perasaan yang sangat tidak enak sehingga melahirkan sebuah kemarahan luar biasa. Ini sebagai seorang manusia, apalagi beliau sebagai seorang perempuan. Dan muncul sebagai naluri seorang perempuan untuk membela hak, harga diri dan martabat seorang perempuan yang telah diperlakukan seperti itu. Jadi kalau 14 orang merudal paksa seorang anak perempuan yang berumur 15 tahun, kalau kita sebut biadab, mungkin terlalu rendah bahasa. Ada mana bahasa yang lebih rayulam daripada biadab? Bagaimana memperlakukan seorang manusia seolah-olah manusia itu lebih hina daripada binatang? Ini sangat wajar. Siapapun manusia yang mengetahui, yang membaca berita ini, lebih-lebih lagi adalah keluarga si gadis ini. Ini sangat menyedihkan. Seharusnya kita sebagai seorang laki-laki, siapapun laki-laki, itu diberikan tanggung jawab sebenarnya untuk memberikan penghargaan dan harga diri seorang perempuan yang seharusnya dilindungi oleh orang-orang yang kuat, dilindungi oleh orang-orang yang perkasa, untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada mereka. Maka pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada pemerintah Aceh, khususnya Dinas Syariat, supaya bisa mengajukan rancangan kanun, rancangan undang-undang yang lebih berat, yang setimpal,
untuk memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku yang seperti ini. Karena pelaku ini adalah pelaku yang sangat zalim, yang sangat tidak lazim, yang sangat curang, yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat siapapun. Dan bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita. Makanya ada seorang laki-laki yang dulunya masuk Islam. Dia datangi Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya masuk Islam. Tetapi ada satu pekerjaan yang saya tidak bisa tinggalkan." Apa itu kata Rasul? Berzina. Rasul tidak melarang dia berzina. Cuma Rasul bertanya, bagaimana kalau ibumu dizinahi oleh orang lain? Laki-laki ini tertunduk, tidak menjawab, dia diam. Kemudian Rasul kembali bertanya, bagaimana kalau kamu punya anak perempuan, kemudian anak perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Dia pun diam. Akhirnya dia pergi. Beberapa hari kemudian, dia kembali datang menghadap Rasulullah SAW. Lalu dia katakan, "Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, hari ini saya berjanji untuk menjadi seorang Muslim yang taat. Saya tidak akan berzina. Dan saya akan taubat dari perzinahan ini." Maka wajar sekali kalau pemerintah Aceh meningkatkan status hukuman. Mungkin dia tidak bisa memahami perasaan-perasaan yang seperti ini. Biarlah badannya disiksa dengan hukuman yang berat supaya dia mendapat pelajaran yang setimpal dengan pekerjaan ini. Makanya kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan berzina dalam Al-Qur'an Karim pada surat Bani Israil, surat yang ke-17 ayat yang ke-32, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Allah melarang untuk mendekati pekerjaan zina. Jadi apapun pekerjaan yang dilakukan yang mengarah kepada zina itu untuk dihentikan. Karena perzinahan itu adalah pekerjaan yang sangat keji dan seburuk-buruk jalan. Makanya wajib disadari, wajib dipahami oleh kaum muslimin untuk senantiasa agar tidak dekat dengan hal yang seperti itu. Makanya perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina diperintahkan dalam agama untuk dicambuk kalau dia belum berkeluarga, masing-masing 100 kali cambuk. Dan pada saat mencambuk mereka yang sudah melakukan perzinahan itu tidak ada belas kasihan. Demikian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim pada surat An-Nur ayat yang kedua. Satu ketika ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar?" Rasulullah yang pertama menjawab, "Dosa yang paling besar adalah tatkala seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu." Mana pantas seseorang menyekutukan Allah sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apalagi dosa yang paling besar?" "Membunuh anak-anakmu karena takut mereka itu makan bersamamu." Sangat biadab. Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar?" Rasulullah memberikan jawaban adalah apabila kamu berzina dengan tetanggamu. Mungkin pada masa Rasulullah tidak ada proses misalnya menjual perempuan untuk dizinahi, atau kejadian-kejadian sebagaimana misalnya di rudal paksa dilakukan pengeroyokan seks terhadap perempuan. Jadi inilah tiga dosa besar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya saking besarnya dosa sampai Allah Subhanahu wa taala juga marah kepada mereka. Makanya Rasul mengatakan bahwa ada 3 golongan nanti pada hari kiamat yang Allah tidak mau menyapanya, yang Allah tidak mau melihatnya, yang Allah tidak mau membersihkan dosanya. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Sangat biadab.
Kemudian yang kedua, yang tidak disapa oleh Allah, yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penguasa tapi pembohong. Jadi pada saat dia kampanye, dia berjanji macam-macam untuk kesejahteraan masyarakat. Pada saat dia punya jabatan yang ada cuma dia kumpulkan uang untuk kepentingan dirinya, janji terabaikan, masyarakat tidak sejahtera. Itu tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kemudian. Kemudian siapa lagi? Selanjutnya adalah orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang miskin yang sombong. Itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senantiasa mewaspadai. Maka setiap langkah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kita pelajari, kita teliti, jangan sampai kita terjebak ke dalamnya. Jadi ada 4 golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang bersumpah untuk melariskan barang. Dia bersumpah barang ini asli padahal palsu. Dia bersumpah barang ini bagus padahal itu barang tidak bagus. Dia bersumpah barang ini baik padahal itu busuk. Dia bersumpah itu manisannya asli padahal manisannya karbitan. Yang kedua, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang fakir yang sombong. Sudah fakir sombong, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berzina pada saat dia umurnya sudah tua. Yang seharusnya pada saat dia umurnya sudah tua, bukan perzinaan yang dipikirkan. Yang dipikirkan bagaimana kita memohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kekeliruan yang pernah kita lakukan masa lalu, agar kita bisa bertobat kepada Allah. Karena semakin tua umur tentu semakin dekat dengan kematian. Sementara dosa belum diampuni, taubat belum kita lakukan. Makanya Allah sangat marah. Karena itu sebenarnya seharusnya dia lebih taat, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kemudian yang dimurkai yang keempat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang zalim, sehingga kezalimannya dapat mendatangkan penganiayaan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Jadi wajar sekali kalau Ibu Darwati sebagai wakil rakyat tentu lahir sebuah kepedulian sebagai seorang perempuan, manakala perempuan itu dizalimi, dicurangi, dikhianati, diperkosa yang seperti itu. Jadi saya juga sebagai pribadi sangat merasa benci dengan hal yang seperti ini. Jadi terus saudara-saudara, para pembela hak perempuan, berjuanglah supaya hak perempuan ini memang betul ada sesuai dengan syariat dan tidak diperlakukan yang seperti itu. Maka pemerintah Aceh supaya bisa meningkatkan kualitas hukuman agar mereka bisa jera dengan perlakuan yang mereka lakukan. Saya kira demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.